Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2025, dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dalam sakramen pembaptisan, Engkau telah menganugerahkan kami hidup surgawi. Bimbinglah kami untuk membebaskan diri dari kuasa maut dan mengarahkan hati menuju kepenuhan kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab Aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya kamu, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita diajak untuk merenungkan sabda Yesus yang mengingatkan kita akan realitas dunia yang sering menolak dan menganiaya mereka yang setia mengikutinya. Menjadi pengikut Kristus bukanlah jalan mudah. Seringkali kita menghadapi tantangan, bahkan penolakan dari lingkungan sekitar. Namun, Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan agar kita tetap teguh dalam iman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Aku. Jika mereka menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Melalui kata-kata Yesus ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa dalam kehidupan kita selalu menjumpai sejumlah hal. Pertama, misalnya, realitas penolakan bagi pengikut Kristus. Dunia tidak selalu
menerima nilai-nilai kerajaan Allah, bahkan sering menentang orang-orang yang hidup menurut ajaran Kristus. Penolakan dan penganiayaan bisa datang karena kesetiaan pada kebenaran dan kasih sejati. Sebagai murid-murid Yesus, terkadang kita tidak bebas untuk mengungkapkan iman kita. Ambillah contoh melalui medsos, melalui surat kabar, kita bisa membaca bahwa misalnya dalam pekan suci tahun ini di sejumlah tempat ada kelompok-kelompok yang menghalang-halangi umat Kristen, umat Katolik merayakan perayaan-perayaan iman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus telah mengalami segala penderitaan itu terlebih dahulu. Sebagai pengikut Yesus, kalau kita mengalami tantangan dalam kehidupan ini, kita tidak perlu takut, karena Yesus Sang Juru Selamat kita juga telah lebih dahulu mengalami apa yang sekarang kita alami. Kita tidak tersendiri dalam pergumulan iman. Kristus sudah lebih dahulu mengalami penderitaan dan penolakan demi keselamatan umat manusia. Panggilan tetap setia meskipun dihadapkan pada kesulitan. Kesetiaan kepada Tuhan harus melebihi keinginan diterima oleh dunia atau takut akan penderitaan. Iman sejati berakar kuat meskipun badai menghadang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita juga diajak untuk merenungkan bahwa kekuatan kasih dari Allah akan memampukan kita untuk menghadapi tantangan. Allah memberikan keberanian agar kita mampu bertahan dan menjadi saksi terang di tengah kegelapan dunia. Akhirnya, Tuhan memberikan harapan akan kemenangan akhir di dalam Kristus. Meskipun mengalami kesulitan sekarang, kemenangan akhir ada di tangan Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan setia sampai akhir. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari terus dalam kehidupan kita selalu berusaha mempersiapkan hati menerima segala tantangan sebagai bagian dari perjalanan iman menuju kehidupan kekal bersama Kristus, Sang kemenangan sejati. Tetaplah teguh dalam kasih dan kebenarannya, walau dunia mungkin menolak atau menyakiti, karena Dia selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai penutup dari renungan saya ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, di tengah-tengah penolakan dan kesulitan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Berikanlah kami keberanian untuk tetap setia mengikutimu, menjadi saksi kasih-Mu tanpa takut terhadap hinaan atau penderitaan. Kuatkanlah iman kami agar tetap teguh sampai akhir, dan tuntunlah kami menuju kemenangan abadi. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.